Episode dimulai, Dara dan Rapi terhenti di tempat dan mata mereka membelalak saat melihat sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Dari kejauhan, tampak Prapula sedang menyuapi Sipa. Rapi berkata, "Kak, apakah ini nyata? Atau aku hanya berhalusinasi?" Dara mengatakan, "Rapi, percayalah itu sungguh Sipa." Sementara itu Prapula berpikir, "Bagus Sipa, aku akan pastikan kau tidak akan pernah bebas, karena penjara adalah tempatmu." Dara yang cepat tanggap langsung mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar secara diam-diam. Dara berkata, "Foto ini bisa menjadi bukti." Tetapi suara kecil yang tidak sengaja membuat Rapi panik sambil mengatakan, "Kak, hati-hati dan jangan sampai kita ketahuan." Sipa yang peka menangkap gerak-gerik mereka segera mencari cara untuk meninggalkan rumah. Sipa berkata, "Buatkan aku roti karena aku ingin makan sebentar lagi." Begitu Prapula akan menuju dapur, tetapi Sipa pun menyelinap keluar. Beberapa menit kemudian, Sipa berhasil menemui Dara dan Rapi. Rapi langsung memeluk Sipa seakan rasa rindunya akhirnya terobati lagi. Dara mengatakan, "Sipa, besok adalah upacara Godbarai Risita dan kau harus hadir." Sipa berkata, "Kak, Bibi Prapula sudah mengancamku dan aku tidak bisa muncul begitu saja karena itu bisa membahayakan nyawaku." Dora mengatakan, "Sipa, kalau kau tidak datang, maka Risita bisa saja menolak hadir di acaranya sendiri. Ini sangat penting untuk keluarga." Sipa berkata, "Kak, upacara itu tidak sepenting urusan tanah, karena Pandianipas bisa lenyap kapan saja. Dan kau jangan khawatir, karena ibu sudah menandatangani dokumen penting itu. Aku harus berurusan dengan Jevanlal, karena aku tidak akan membiarkan rumah kita hilang." Dara mengatakan, "Sipa, apapun yang terjadi, kau harus datang besok. Kau tahu sifat Risita karena ia tidak akan mau mengalah." Tanpa mereka sadari, dari kejauhan Prapula mendengar percakapan itu dan berkata, "Bagus, sekarang aku tahu cara menjebak Sipa." Keesokan harinya, Dara dengan penuh kasih menghias Risita dan menata rambutnya. Dara mengatakan, "Risita, kau cantik sekali hari ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu." Di sisi lain, Suman duduk termenung dengan wajahnya dihiasi air mata yang jatuh perlahan dan mengatakan, "Aku begitu merindukan anakku Sipa. Haruskah aku bahagia di saat hatiku masih terluka?" Risita mengatakan, "Kak, apakah Sipa akan hadir?" Dora berkata, "Risita, Sipa akan datang dan aku yakin itu." Sementara itu Prapula sibuk menghancurkan semua jejak Sipa dengan membereskan setiap sudut barang-barang Sipa. Di sisi lain, Sipa bersiap menuju Pandianipas dan untuk menghindari kecurigaan, ia mengenakan penyamaran sebagai seorang wanita dengan pakaian tradisional yang mencolok dan riasan yang tebal. Acara Godbarai pun berlangsung dengan meriah. Risita menerima hadiah, doa, dan senyuman dari para tamu. Rapi mengatakan, "Sipa, datanglah dengan cepat. Waktu kita hampir habis." Tidak lama kemudian, Prapula muncul sambil berkata, "Mari kita tunggu Sipa, karena begitu kau menampakkan diri, maka aku akan menghancurkanmu." Setelah beberapa waktu, Janardan masuk dalam acara Godbarai Risita. Janardan mengatakan, "Kami turut berbela-sungkawa atas meninggalnya Sipa." Dev pun menatap tajam Janardan dengan amarah. Tiba-tiba para wanita memasuki rumah Pandya dengan menari riang, dan di antara mereka sosok Sipa yang menyamar ikut menari. Dara, Rapi, dan Risita menahan tersenyum haru saat melihat Sipa yang sedang menyamar. Sipa mendekati Risita dan memberkatinya sambil berkata, "Risita, semoga kau dikaruniai seorang putri yang membawa berkah." Risita tertawa geli karena menyadari Sipa yang sebenarnya memberinya berkah. Sipa menunduk di hadapan Suman dan mengatakan,
Semoga engkau selalu dikelilingi putra yang berbakti dan menantu yang setia dalam restumu. Suman tertegun dengan segera memberikan uang kepada para wanita itu dan berpikir, ini suara putraku dan aku tidak salah. Anakku, kau benar-benar masih hidup. Sipa pun dengan penyamaran yang rapat tidak kuasa menahan diri dan langsung memeluk Gautam dengan sangat erat. Pelukan itu membuat Gautam terdiam karena ada rasa hangat yang menyeruak dalam bercampur kebingungan. Dara yang berdiri tidak jauh dari Gautam hanya bisa menatap dengan senyum yang samar. Di antara para tamu, Kanta mulai curiga memicingkan mata menatap Sipa yang sedang menyamar. Kanta berkata, kenapa wajah orang ini begitu mirip dengan seseorang yang kukenal? Rapi mengatakan, Bi, jangan-jangan matamu bermasalah lagi setelah operasi katarak itu. Ucapan Rapi pun membuat orang-orang tertawa kecil. Sipa pun menggandeng beberapa tamu untuk menari dengan musik kembali menggema memenuhi rumah. Anggota keluarga Pandia pun ikut menari seolah lupa akan ancaman yang mengintai. Gautam berpikir, kenapa aku merasa begitu kenal dengannya dan seperti ada sesuatu yang tersembunyi. Di sela itu, Sipa dengan santai menghampiri Janardan untuk meminta hadiah. Janardan memberikan selembar 100 rupiah, tetapi Sipa berkata, beri aku 500 rupiah. Dan itu lebih pantas. Janardan pun terpaksa menambahinya. Tiba-tiba suara inspektur berkata, hentikan tarian ini. Semua tamu pun terperangah melihat inspektur dan polisi masuk ke rumah Pandia. Janardan mengatakan, beginilah kalau ada acara di rumah Pandia, karena ujung-ujungnya selalu ribut dengan polisi. Dara pun segera memberi isyarat halus kepada Sipa untuk segera menghilang. Sipa lantas naik ke lantai atas untuk bersembunyi. Gautam protes ingin mengejarnya, tetapi Dara menghentikannya sambil berkata, jangan sekarang, karena polisi sudah datang. Tunggu sampai mereka pergi, maka barulah kau bisa bicara dengannya. Gautam berpikir, begitu polisi pergi, aku pasti akan menemui seseorang itu. Prapula mengatakan, Suman, aku mendengar sendiri kalau Sipa akan datang ke sini. Kau dan keluargamu sudah menipu semuanya dan tangkap Sipa sekarang juga. Janardan berkata, Prapula, jadi benar Sipa masih hidup? Para wanita yang ikut menari pun disuruh berhenti dan satu persatu diperiksa dengan teliti. Suman yang tidak tahan lagi akhirnya berdiri dengan tongkatnya dan sambil mengatakan, keluar kau dari rumahku dan berhenti mengotori nama Sipaku. Prapula berkata, Suman, kau pikir aku takut? Karena kalian mendapatkan uang kompensasi yang bukan hak kalian. Kali ini semuanya akan terbongkar. Rapi mengatakan, Bi, dulu kau bilang melihat hantu Sipa dan sekarang kau bilang Sipa masih hidup. Mana yang benar? Bukankah kau sendiri yang sudah tidak waras? Prapula berkata, Rapi, aku tahu dia ada di sini. Entah lewat jendela atau atap, Sipa pasti bersembunyi. Rapi mengatakan, berhenti membuat keributan dan pergilah dari sini. Inspektur akhirnya memerintahkan polisi untuk periksa seluruh ruangan. Polisi masuk ke kamar demi kamar tetapi tidak menemukan siapapun. Risita berkata, kalau kalian masih ragu, maka silakan periksa kamarku. Aku hanya ingin beristirahat karena aku sedang hamil. Akhirnya polisi pun menyerah dan segera pergi. Begitu suasana reda, Risita mengatakan, Sipa, kau bisa keluar sekarang. Dari balik selimut, Sipa pun muncul dengan berkata, Risita, benarkah mereka sudah pergi? Risita mengatakan, ya Sipa. Tetapi hati-hati, di luar, inspektur melapor tidak menemukan siapapun. Dara dan Gautam langsung menyerang Prapula dengan kata-kata yang tajam. Rapi mengatakan, Inspektur, kau lihat sendiri bibiku hanya berhalusinasi dan selalu merasa Sipa mengejarnya. Dara mengatakan, kalau tidak percaya, maka periksa saja rumah bibi Prapula. Bisa jadi justru dia yang menyembunyikan sesuatu. Prapula berkata, silakan Dara,
Aku tidak takut. Inspektur dan semua orang pun setuju untuk pergi ke rumah Prapula. Setelah beberapa saat, Gautam menatap Dara dengan sorot tajam sambil mengatakan, "Dad, tutup semua pintu dan jendela sekarang juga." Rapi berkata, "Kak, aku takut ada yang buruk akan terjadi." Dara mengatakan, "Rapi, aku juga merasakan hal yang sama dan kita akan lalui ini." Gautam berkata, "Dara, sampai kapan kau akan menyembunyikan kebenaran ini? Dan sampai kapan kau berbohong kepada kami semua?" Rapi mengatakan, "Kak, jangan salahkan kakak ipar, karena ia tidak bersalah." Gautam berkata, "Justru Dara yang tahu semuanya tetapi tetap diam." Dara mengatakan, "Aku mengaku bahwa semua ini salahku, dan aku hanya ingin melindungi keluarga kita, dan sekarang kalian harus tahu bahwa sifat kita masih hidup." Suman, Dad, dan Gautam terpaku dengan mata mereka membelalak tidak percaya.